Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Windiawati Ismail. Saya dari Prodi S1 Matematika. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang 7 kebiasaan manusia yang sangat efektif. Saya mengambil referensi dari buku yang ditulis oleh Stephen R. Covey. Namun, berhubung saya tidak memiliki buku aslinya, saya hanya membeda buku yang merupakan buku ringkasan padat dari Michael Gray. Buku ini ditulis untuk meringkas agar pembaca lebih mudah memahami maksud dari buku yang ditulis oleh Stephen R. Covey. Baik, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama. Dari ketergantungan ke saling ketergantungan. Karakter kita adalah gabungan dari kebiasaan atau habit kita. Merubah kebiasaan memang sulit, tapi bisa dikerjakan dengan komitmen yang kuat. Suatu kebiasaan baik bisa didefinisikan sebagai persilangan antara pengetahuan atau knowledge, keahlian atau skill, dan keinginan atau desire. Tujuan kita adalah bergerak secara progresif pada rangkaian dari ketergantungan menuju kemandirian, kemudian saling ketergantungan. Meskipun kemandirian adalah paradigma masyarakat kita saat ini, kita bisa menyempurnakan lebih banyak dengan kerjasama dan spesialisasi. Baik, selanjutnya etika kepribadian versus karakter. Ada dua teori dominan suatu pencapaian kesuksesan dalam literatur 200 tahun yang lalu, yakni etika kepribadian dan etika karakter. Sesuai dengan etika karakter adalah sangat penting untuk memfokuskan pada menyatukan prinsip-prinsip kehidupan yang efektif kepada salah satu karakter. Selanjutnya, sesuai dengan etika kepribadian, di sana suatu keahlian dan teknik bisa dipelajari dan menjadi citra publik. Suatu kepribadian dan sikap bisa berkembang menghasilkan kesuksesan. Selanjutnya yaitu proaktif. Proaktif merupakan habit pertama dari 7 habit yang akan kita bahas. Proaktif sebagai sifat manusia, kita memberi tanggapan terhadap kehidupan milik kita. Perilaku kita adalah suatu fungsi dari keputusan kita, bukan kondisi kita. Kita bisa meletakkan perasaan kita kepada nilai-nilai. Kita memiliki inisiatif dan gaya tanggap untuk membuat sesuatu terjadi. Pengalaman-pengalaman tersulit kita menjadi ujian dalam menempa karakter kita dan mengembangkan kekuatan jiwa atau inner power. Ada 3 nilai penting dalam kehidupan. Yang pertama, pengalaman. Pengalaman merupakan yang terjadi pada diri kita sendiri. Yang ketiga, kreativitas. Kreativitas yang menjadikan kita itu ada. Dan selanjutnya yaitu sikap. Sikap merupakan tanggapan terhadap persoalan yang sangat sulit. Itu semua adalah bagaimana kita menanggapi kepada apa yang kita alami di dalam kehidupan. Proaktif terdiri atas realitas, namun juga mengetahui kita memiliki kekuatan untuk memilih suatu tanggapan positif kepada sekeliling kita. Selanjutnya, habit 2, yaitu dengan memulai dengan akhir di pikiran kepemimpinan pribadi. Kita akan memulai dengan akhir di pikiran. Kita memiliki arahan pribadi untuk menuntun aktivitas sehari-hari tanpa ada pergerakan pada sasaran kita.
Memulai dengan akhir di pikiran adalah bagian dari kepemimpinan pribadi, pengendalian dari kehidupan yang kita miliki. Titik awal di permulaan dalam akhir dalam pikiran adalah mengembangkan suatu pernyataan misi, filosofi, atau paham pribadi. Ini akan membantumu fokus pada apa yang kamu inginkan, di mana kamu inginkan menjadi dan mengerjakan, merupakan kontribusi dan pencapaian pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip atas dasar keadaan dan apa yang dikerjakan olehmu. Selanjutnya, habit 3, yaitu dahulukan yang utama, prinsip manajemen pribadi. Kebiasaan 3 atau habit 3 dalam manajemen pribadi, pelatihan kemandirian yang akan menciptakan kehidupan yang selaras dengan nilai-nilai, sasaran dan misi yang dianut. Anugerah manusia yang keempat, yaitu keinginan bebas, adalah kemampuan untuk membuat keputusan pilihan dan bertindak berdasar pada dirinya. Integritas adalah kemampuan untuk membuat dan menjaga komitmen pada diri kita sendiri. Pada habit 3 ini dibahas suatu matriks yang dibuat dari karakteristik aktivitas dan mengklasifikasikan sebagai urgen dan tidak urgen, penting dan tidak penting. Selanjutnya kita lihat. Nah, ini yang dimaksud dengan urgen dan tidak urgen dan penting dan tidak penting. Aktivitas kuadran 1 adalah urgen dan tidak penting. Disebut juga masalah dan krisis. Memfokuskan pada kuadran 1, berkesudahan menjadi lebih besar dan bertambah besar sampai masalah mendominasi kamu. Aktivitas pada kuadran 2 adalah urgen namun tidak penting, dan sering salah menempatkan sebagai kuadran 1. Aktivitas kuadran 2 adalah penting namun tidak urgen. Bekerja pada kuadran ini adalah jantung dari manajemen waktu pribadi. Di sanalah aktivitas atau pengembangan kapasitas produksi berada. Selanjutnya, paradigma saling ketergantungan. Kemenangan dalam pengembangan pribadi mendahului kemenangan publik. Kemandirian adalah pondasi dan saling ketergantungan. Saling ketergantungan membuka dunia suatu kemungkinan mendalam, persahabatan penuh makna, produktivitas yang lebih tinggi, pelayanan, kontribusi, dan tumbuhan juga memperlihatkan kepada kita perasaan sakit yang lebih besar. Perilaku positif adalah cadangan deposito. Perilaku negatif adalah penarikan. Keseimbangan cadangan yang besar menghasilkan toleransi yang lebih tinggi dan membuka lebih besar komunikasi. Selanjutnya yaitu pikiran menang-menang, habit 4. Menang-menang ini merupakan salah satu dari total 6 filosofi interaksi manusia. Maksud dari menang-menang adalah manusia bisa mencari keuntungan bersama dalam berbagai interaksi prinsip yang berdasar perilaku. Yang kedua yaitu menang kalah. Paradigma kompetisi, jika saya menang, kamu kalah. Gaya kepemimpinan adalah diktator. Dalam hubungan ini, jika kedua orang tidak menang, maka keduanya kalah. Yang ketiga yaitu kalah menang. Maksud dari kalah menang yaitu seperti paradigma Dormat. Individu mencari kekuatan dari popularitas, didasarkan pada penerimaan. Gaya kepemimpinan adalah permisif atau serba membolehkan. Hidup dalam paradigma ini menghasilkan gangguan kejiwaan dari adanya tekanan kebencian. Selanjutnya yaitu kalah-kalah.
Maksud dari kalah adalah bila orang yang terobsesi dengan membuat yang lain kalah meskipun dengan biaya miliknya. Ini adalah filosofi konflik permusuhan, perang, atau orang yang sangat tidak bergantung. Jika ada orang yang menang menjadi kalah adalah tidak buruk. Selanjutnya yang kelima yaitu menang. Maksud dari menang adalah memfokuskan semata-mata mengambil apa yang diinginkan. Tidak ada penghormatan kepada kebutuhan orang lain. Selanjutnya yang terakhir menang-menang or no deal. Maksudnya jika kita tidak menemukan pemecahan yang menguntungkan bersama, kita menyetujui untuk persetujuan tidak setuju, tidak ada deal. Pendekatan ini sangat realistik pada hubungan awal bisnis atau perusahaan. Tidak ada pilihan yang lama. Baik, selanjutnya yaitu habit 5. Berusaha untuk mengerti, baru minta dimengerti. Di sini yang pertama yaitu mendengar dengan empati. Maksudnya mendengar dengan empati yaitu orang-orang cenderung menyaring informasi yang diterima melalui paradigmanya sendiri, membaca autobiografinya kepada kehidupan orang lain atau memproyeksikan film pribadinya kepada perilaku orang lain. Mendengar dengan empati adalah mendengar dengan seksama untuk mengetahui kerangka referensi dan perasaan orang lain. Kamu mesti mendengar dengan telinga, mata, dan hatimu. Mendengar dengan empati adalah deposito yang sangat bagus untuk mencatat bank emosi. Juga memiliki efek pengobatan dan penyegaran karena memberikan orang hawa psikologi. Selanjutnya yaitu diagnosa sebelum menulis resep. Sangat berbahaya menulis resep tanpa mendiagnosis yang akurat. Penjual efektif mencari untuk mengetahui kebutuhan. Perhatian situasi pelanggan. Amatiran akan menjual produk, profesional menjual solusi. Ini adalah prinsip sebutan yang bisa ada dengan kekuatan terbesar orang dalam hubungan antar pribadi. Selanjutnya, 4 respon autobiografis. Maksudnya 4 respon yang pertama yaitu evaluasi. Evaluasi maksudnya yaitu setuju untuk tidak setuju. Selanjutnya yang kedua, periksa, yaitu menanyakan pertanyaan dari kerangka referensimu sendiri. Yang ketiga, advis, yaitu memberikan konsultasi berdasarkan pengalamanmu sendiri. Dan yang terakhir yaitu interpretasi, yaitu menjelaskan motif dan perilaku berdasarkan motif dan perilakumu sendiri. Selanjutnya, pernyataan emosi memerlukan empati, respons logis emosional. Di sini maksudnya mendengar dengan empati juga memerlukan waktu, namun tidak selama waktu dibutuhkan untuk membackup dan membetulkan kesalahpahaman, termasuk hidup dengan masalah dan pencapaian yang tidak memberikan orang yang kamu sayangi suatu hawa psikologi. Selanjutnya itu pengertian dan persepsi. Dengan memahami orang lain, kita belajar paradigmanya melalui bagaimana mereka melihat dunia dan kebutuhannya. Kemudian, kita bisa mencoba untuk menyelesaikan perbedaan untuk bekerja sama. Selanjutnya, mencoba untuk dimengerti. Mengetahui bagaimana untuk dimengerti sama pentingnya dengan mencoba mengerti untuk mencapai solusi menang-menang dan memerlukan keteguhan hati. Bila kamu bisa menjelaskan idemu dengan jelas, spesifik, spesial, dan sangat penting, kontekstual dalam konteks dari pengertian mendalam dari paradigma dan perhatiannya, kamu secara signifikan meningkatkan kredibilitas dari idemu. Selanjutnya yaitu 1-1. Habit 5 adalah kekuatan karena berfokus pada pusat
pengaruh. Ini adalah pendekatan dari dalam keluar. Kamu memfokuskan pada bangunan pengertianmu. Kamu bisa saja terpengaruh. Ini adalah kunci untuk mempengaruhi orang lain. Sebagaimana kamu bisa semakin banyak menghargai orang lain, mereka akan menghargai kamu semakin banyak. Selanjutnya yaitu habit 6. Sinergi prinsip kerjasama kreatif. Yang pertama yaitu komunikasi sinergis. Komunikasi sinergis adalah membuka pikiran dan hatimu menuju kemungkinan baru. Sepertinya mirip kamu melepaskan bisikan, memulai awal di pikiran, tetapi nyatanya dipenuhi oleh sasaran dan penemuan yang lebih baik. Sebagian besar ikhtiar kreatif adalah suatu yang tidak bisa diprediksikan, dan jika bukan karena orang-orang memiliki toleransi yang tinggi terhadap ambiguitas atau tak tetap asas, dan mengambil rasa amannya dari nilai integritas dan kedalaman jiwa, mereka akan menemukan hal yang tidak menyenangkan untuk bergabung dalam perusahaan dengan kreativitas tinggi. Selanjutnya yang kedua yaitu sinergi dalam ruang kelas. Suatu kelas sinergis bergerak dari suatu lingkungan yang tenang ke keadaan berungkapan pendapat. Spirit evaluasi menjadi bawahannya. Spirit jejaring kreativitas, angan-angan, dan intelektual. Selanjutnya sinergis dalam bisnis. Kegagahan bisa menggantikan pertukaran dengan rasa hormat dan ego perang. Namun pengalaman sinergis secara khusus jarang bisa dibuat lebih sering. Pengalaman baru harus dicari. Dengan membuatnya pernyataan misi sinergis, hal yang terukir di hati dan pikiran partisipan. Selanjutnya menghargai perbedaan, intisari sinergis. Intisari sinergis adalah menghargai perbedaan mental, emosional, dan psikologis di antara orang-orang. Kunci untuk menghargai perbedaan itu adalah menyadarkan bahwa semua orang memandang dunia tidak sebagaimana adanya, namun sebagaimana mereka perbedaan dalam memandang. Orang yang benar-benar efektif akan memiliki kerendahan hati dan menghargai untuk mengenali batasan persepsi yang dimilikinya dan menyadari kekayaan akal sumber yang tepat melalui interaksi hati dan pikiran dari sisi kemanusiawian yang lain. Selanjutnya itu menekan analisis di lapangan. Sesuai dengan Kurt Lewin, seorang sosiologis, tahapan sekarang dari unjuk kerja atau keberadaan kita adalah posisi keseimbangan antara tekanan untuk menjalankan dorongan, pergerakan naik, dan menahan tekanan untuk turun. Menaikkan dorongan akan memberikan hasil sementara. Kadang tekanan menahan akan beraksi mirip Pegas yang membalikannya ke tahap semula. Selanjutnya yaitu semua kondisi alam. Ekologi adalah sesuatu yang saling berhubungan, yang menjelaskan prinsip energi di alam. Hubungan kekuatan kreatif perlu dimaksimalkan. 7 kebiasaan juga saling berhubungan dan memiliki kekuatan besar ketika digunakan bersama. Banyak sinergi ada dalam lingkungan pengaruhmu. Kamu bisa menilai baik sisi analitis dan kreativitas milik dirimu sendiri. Selanjutnya yaitu habit 7, prinsip keseimbangan pembaharuan diri. Yang pertama ada dimensi fisik. Dimensi fisik di sini menyangkut merawat tubuh, makan makanan sehat,
cukup istirahat dan santai dan dalam berolahraga secara teratur. Jika kita tidak mempunyai program olahraga teratur, pada akhirnya kita akan membiarkan masalah kesehatan muncul. Program harus dimulai secara bertahap, sesuai dengan penemuan riset terbaru. Yang kedua yaitu dimensi spiritual. Dimensi spiritual adalah pusatmu, komitmen untuk sistem nilaimu. Ia tergambar di atas sumber yang menginspirasi dan mengangkatmu, serta mengikat pada kebenaran manusia yang abadi. Selanjutnya yaitu dimensi mental. Dimensi mental di sini adalah penting untuk menjaga ketajaman pikiranmu dengan membaca, menulis, mengolah dan merencanakan. Kumandangkan dan perlihatkan dirimu terhadap pikiran-pikiran yang besar. Selanjutnya dimensi sosial atau emosional. Kehidupan emosional kita adalah pertama yang dikembangkan dan dimuat dalam hubungan dengan orang lain. Pembaruan dimensi sosial atau emosional memerlukan perhatian dan latihan dalam interaksi kita dengan orang lain. Selanjutnya yaitu menulis jalan cerita orang lain. Kebanyakan orang hidup dengan cara reaktif berdasarkan pada cermin sosial. Naskahnya didasarkan pada opini, resep, dan paradigma dari orang di sekelilingnya. Sebagai orang yang saling ketergantungan, kita mengenali aturan kita sebagai bagian dari cerminan sosial. Selanjutnya yaitu keseimbangan dalam pembaharuan. Pembaharuan pribadi harus termasuk pembaharuan yang seimbang dari keempat dimensi, fisik, spiritual, mental, dan sosial atau emosional. Pengabaian salah satu area memberi akibat negatif pada akhirnya. Konsep yang sama juga terjadi pada organisasi. Selanjutnya yaitu sinergi dalam pembaharuan. Sesuatu yang kamu kerjakan untuk mengasah gergaji salah satu dimensi memiliki dampak terhadap dimensi lainnya, karena mereka sangat erat keterkaitannya. Yang terakhir yaitu spiral menaik. Pembaharuan adalah prinsip dan proses yang memperkuat kita untuk bergerak menaiki spiral pertumbuhan dan perubahan, suatu perbaikan terus-menerus. Bergerak sepanjang spiral ke atas yang menyarankan kita untuk belajar, berkomitmen, dan mengerjakan bidang yang lebih tinggi secara meluas. Baik, demikian video dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.